Nah itu pertama kali gue mengedukasi mereka tuh jujur susah banget gitu, kayak ngebujukin anak kecil mau makan. Listen, 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 listen. Welcome back lagi sama gua Paul di sini. Kali ini gue ditemenin sama Lagi-lagi ada dokter cantik di sini. Dan gue udah mual lagi denger itu. Healthy people, tolong bantu gue ya. Oke, kali ini kita Baru gue buka Lundru. Kali ini kita Baru bahas berlebaran loh tentang ini. oh iya maafan ya. Maafan nggak Iya, boleh baru gitu, Bro. maaf-maafan loh. Jangan gitu. Nah, tiada maaf untuk Musa, tidak ada. Oke. Kita kali ini bahas tentang vaksin yang lagi apa dibilangnya ya, lagi hot lagi. hot lah ya. Part 2 ya, part 2 ya. Yang Trending penasaran topic, sama part guys. satunya, tolong nanti baca di deskripsinya ya. Ada tuh part satunya. Sebelah sini. So keren Musa, nggak dimasukin ntar kok linknya. Masukin lah gitu. Okay. Om editor tolong ya dimasukin. It's a code. Oke, jadi kenapa tentang, langsung aja ya sebut aja vaksinnya. Jadi kenapa tentang si AstraZeneca ini nih, Sa? Nah iya nih, yang lagi hot-hot banget. Sekarang nih lagi masa perdebatan panjang dari para netizen yang budiman. Lagi insecure kalau bisa gue bilang itu tentang vaksin AstraZeneca. Jadi vaksin yang masuk di Indonesia itu kan pertama kali si Sinovac ya. Lalu setelah Sinovac ini masuk, terus sudah diberikan pada ya berapa banyaklah umat Indonesia lah ya, pada masyarakat Indonesia sudah divaksin. Habis itu muncullah vaksin baru lagi. Sebenarnya bukan vaksin baru sih, tapi maksudnya baru muncul, dikirimkanlah ke Indonesia itu si AstraZeneca ini gitu. Rencananya sih memang kalau nggak salah kemarin ada berita juga bahwa ada program vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong ini membawa lagi vaksin jenis baru lagi gitu. Vaksinnya adalah Sinopharm gitu. Oh, okay. Ya ini juga ini yang terbaru gitu ya, si Sinopharm ini baru masuk gitu. Nah gitu. Nah ini yang paling memang lagi hot adalah si AstraZeneca-nya. Mungkin dari kalian apa yang kalian dengar tentang AstraZeneca ini? Ini seperti yang gue bilang nih, Sa. Jadi waktu hari apa ya? Itu istri gue disuntik pertama nih, suntikan pertama dapatnya AstraZeneca. Itu kan nggak lama, maksudnya dari proses dia ngantri sampai dia proses suntik sampai dapat kartu tuh nggak lama. Tapi setelah itu kan kurang lebih sekitar jam 10-an ya, dapat schedule jam 10-an, kebetulan gue yang nganterin. Nah terus pas pulang sampai rumah terus sekitar jam 12 atau jam 1 deh, itu pusing. Kepalanya pusing banget gitu. Jadi pusing banget. Terus sama badannya tuh pegel. Itu hari pertama ya. Terus hari kedua masih gitu juga, masih pusing, masih pegel juga gitu loh. Tapi begitu hari ketiga pusingnya udah agak mendingan nih, tapi pegelnya masih gitu sampai sekarang sih udah mendingan gitu loh. Nah itu kan yang memang gue lihat langsung, karena kan emang istri gue yang divaksin, jadi gue ngerti gitu, jadi gitu seperti itu gitu loh. Memang sih yang kemarin perawatnya juga sana kan bilang beda-beda. Betul. Karena ada yang sempat, istri gue sempat kesemutan pipinya, ini sempat kesemutan. Oh, oke. Sempat kesemutan. Itu yang gejala awalnya itu masih di rumah sakit, masih kesemutan gitu. Itu. Nah, lu mau jawab dulu atau denger tambahan dari gue, Sa? Nah, dari lo apa, Andrew? Kalau dari gue sih, gue nggak ada langsung kontak sama orang yang disuntik AstraZeneca. Cuma gue liat artikel kan. Artikel ini juga kayak abu-abu gitu loh kalau buat gue. Jadi ada satu media lah, nggak usah disebut namanya. Dia itu bikin headline berita biasa, mungkin buat tarik viewer gitu ya.
Itu AstraZeneca, setelah disuntik vaksin AstraZeneca, seorang pemuda meninggal. Nah, gue baca kan isi artikelnya. Tapi kan dia nggak bilang meninggal disebabkan oleh AstraZeneca, dia nggak bilang gitu. Gue baca, intinya ya seorang pemuda umurnya 21 tahun kalau nggak salah, dia meninggal, katanya ada penggumpalan darah gitu sejak disuntik vaksin AstraZeneca itu, kalau nggak salah sehari gitu loh. Cuman kalau nggak salah, gue lupa lembaga pemerintah apa gitu masih memastikan, katanya itu harus bilangnya otopsi Telusuri. untuk memastikan. Kenapa? Bener nggak? Ditelusuri. Bener atau Ya, enggaknya. ditelusuri ya, dengan cara harus diotopsi untuk memastikan penyebabnya apa benar AstraZeneca atau bukan. Waktu itu sih di artikelnya itu belum ada kesimpulan, dia bilang masih dalam penelusuran. Masih Itu dalam sih. penyelidikan lah ya. Ya, penyelidikan. Itu sih kalau dari gue. Benar. Jadi mungkin gue sedikit kasih tahu sedikit informasi ya sih, AstraZeneca ini gitu ya. Kan waktu itu sempat ada yang mungkin gue akan sedikit lebih dalam nih gitu ya. Mudah-mudahan tolong disiapin otaknya ya Andrew ya gitu. Lagi-lagi nih agak sedikit bikin mikir nih gitu. Kayak, jadi itu gue paling seneng kok, karena Andrew selalu gue bisa bully kalau dalam hal ini. Dalam hal lain butuh kompresan. Oke. Jadi kan waktu itu gue udah pernah bilang nih di vaksin part 1, cilah vaksin part 1. Nah, jadi tolong ditonton dulu ya guys gitu. Ada vaksin part 1. Jadi pokoknya vaksin ini kan adalah prinsipnya itu adalah virus yang inactivated, artinya virus yang dilemahkan lah, yang masuk ke dalam vaksinasi ini. Terus kan waktu itu sempat tanya juga, terus bedanya apa? Terus gue pernah bilang nih, yang menjadi pembedanya kan adalah zat-zat pengawet yang ada di dalamnya, itu satu sama lain itu berbeda. Tapi bahan bakunya semua itu sama gitu ya. Ibarat kata kan, kalau ibarat kata itu kayak sarden gitu ya. Sarden kan berbagai macam merek, tapi kan ikannya ikan sarden sama gitu. Cuman beda. Yang satu bumbu tomat, yang satu bumbu cabe, yang satu cabe hijau gitu kan, gitu. Yang satu bumbu Kang Asep, nah itu juga gitu. Jadi beda-beda. Sambal mata ada, sambal mata. Sambal mata. Ini habis ini kita ngomonginnya makanan lagi guys, nggak jadi kan? nggak jadi vaksin ya. Gitu lagi tuh. Okay. Jadi maksudnya kan si pengawetnya itu beda-beda. Nah, si AstraZeneca ini itu menggunakan vektor, jadi kayak zat pembawanya itu yang memang betul menggunakan rekayasa genetika dari simpanse. Tuh mereka melakukan penelitian dari situ. Kenapa sih pakainya itu? Karena dalam penelitiannya, jika dibawa dengan vektor tersebut, justru efek sampingnya terhadap si virusnya itu menjadi lebih kecil. Gitu. Bukan efek samping dari si vaksinasinya, tapi efek kayak misalnya kayak ini yang gue tangkap ya, gitu ya. Nanti kalian harus, kalau AstraZeneca setahu gue juga sudah ada jurnalnya. Kalian boleh ketik juga tuh di Google Scholar juga udah ada, gitu ya. Jangan, gue saranin kalau misalnya mau baca, ya boleh sih sekedar baca di Wikipedia, it's okay, gitu. Tapi dilihat ya di bawahnya kan ada referensinya. Gue saranin kalian baca referensinya itu. Gitu itu karena kalau Wikipedia kan kayak cuma rangkuman, lu baca lagi tuh lengkapnya di referensinya mereka yang udah mereka tulis gitu. Nah, gue harap sih gitu. Nah, balik lagi. Jadi karena nanti efek dari kalau misalnya lu kena COVID sekalipun, gejalanya lebih minimal. Terus karena ada faktornya ini, makanya dia ngebawanya lebih lama gitu dibandingkan yang nggak pakai vektor. Ibarat kata yang satu udah pakai ya, yang satu pakai mobil tahun 90-an, yang ini udah pakai mobil tahun 2020 kan kayak beda gitu loh. Nah, kurang lebih sih gitu. Jadi maksudnya si yang ngebawa tuh lebih kuat lah, jadi makanya dia bisa bertahan di dalam tubuh lebih lama untuk si AstraZeneca ini
gitu. Makanya juga pemberiannya itu juga lebih panjang tuh. Kalau si Sinovac itu cuma sekitar 14 sampai 28 hari, kalau si AstraZeneca itu kan 8 8 sampai sampai 12 12 minggu. minggu ya. Iya, jadi kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang ya karena itu, karena yang menyebabkan mereka kenapa si AstraZeneca ini lebih lama berada di dalam tubuhnya gitu ya. Kalau dari penelitian sendiri si AstraZeneca itu yang uji sudah banyak. Dia kan memang pertama kali kan dikeluarkannya itu sama UK ya. Nah itu mereka memang uji penelitiannya, sekali lagi gue waktu itu juga pernah bilang kalau yang namanya lu penelitian terus kan setiap penelitian itu kan harus dipublish hasil penelitiannya, nggak boleh apalagi karena ini vaksin ya. Vaksin itu dia harus publish dulu nih ke masyarakat, dia harus publish secara umum supaya orang bisa lihat gitu. Ya apapun vaksinnya gitu. Kalau tadi kalau ditanya kan kok gue bacakan jawab ya kok kayaknya beritanya si Astra ini nyeremin ya gitu. Menurut gue, waktu pertama kali Sinovac datang, itu juga sama aja beritanya. Waktu itu di part 1 gue pernah bilang juga tuh, Sinovac, setelah pria ini atau wanita ini, orang ini setelah divaksinasi meninggal, gitu ya, tanpa menyebutkan itu meninggalnya apakah karena vaksin Sinovacnya? Kan nggak tahu ya, gitu kan. Nah, terus waktu itu kan juga ada sempat bilang, oh Sinovac nggak halal karena dibuatnya di Cina gitu. Itu juga banyak gitu. Jadi terus kayak soal itu gue kayak deja vu gitu. Pas AstraZeneca itu masuk ke Indonesia, beritanya sama lagi. Ada yang bikin mati lagi, nggak halal lagi, bisa ngerubah DNA lagi. Itu masuk lagi tuh. Gitu. Sama aja kayak berita-berita pertama waktu Sinovac itu masuk gitu. Nah, jadi sekali lagi ya kalau hoax atau berita negatif akan lebih mudah masuk dibandingkan berita positif ya. Nah, kalau ditanya efek samping, menurut gue pribadi dan menurut pengalaman klinis gue melihat orang-orang yang menggunakan, maksudnya divaksin Sinovac sama vaksin AstraZeneca, menurut gue agak mirip. Kenapa? Kalau divaksin Sinovac, gue pernah bilang juga kan, namanya kayak kalau misalnya vaksin itu kayak vaksin anak kecil deh. Itu kalau vaksin anak DPT biasanya dia akan demam. Ya kan? Nah, itu pasti yang punya anak kecil pasti ngalamin tuh. Kalau dia mesti vaksin DPT biasanya dia akan demam. Nah, sama nih si vaksin corona ini juga sama. Di kita juga bisa menimbulkan efek seperti itu meskipun tidak pada semua orang gitu ya. Yang di Sinovac ada nggak yang habis vaksin demam? Ada. Yang habis disuntik Sinovac ada nggak yang efeknya mual, pusing, muntah, pegel-pegel? Ada nggak? Ada. Gitu. Jadi kalau ditanya, yang Astra gimana? Sama, ada. Gue kemarin sempat bilang kan, temen gue vaksin Sinovac pertama, dia fine-fine aja. Nggak ada sama sekali. Maksudnya kayak, I'm fine, nggak ada rasanya. Gue pulang ya, udah, gue bahkan disuntik nggak berasa gitu. Tapi begitu dia vaksin kedua, dia demam sampai 38,5 waktu itu. Tapi betul, ya dulu hanya sekitar sehari 2 hari dia demam, hari ketiga tuh dia udah plong lagi, udah kayak enggak, gue udah nggak apa-apa. Kemarin gue cuma mau tidur, banyak minum. Kalau butuh gue minum Panadol, selesai. Udah gitu. Sama tadi kayak si Kopal juga, oh iya sempet tuh pegel, nggak enak, mungkin meriang atau mungkin tadi kesemutan segala macam bisa terjadi. Tapi biasanya 2-3 hari dia akan langsung, yang tadinya mungkin intensitasnya cukup tinggi, dia akan mereda gitu. Apakah di vaksin Sinovac ada seperti itu? Ada. Apakah di vaksin AstraZeneca ada seperti itu? Ada. Jadi menurut gue sama aja gitu. Kalau ditanya mana yang lebih baik, yang tersedia yang mana? Itu daripada lu nggak divaksin. Itu menurut gue gitu ya. Karena semua vaksin itu kalau sudah dikeluarkan, menurut gue berarti itu sudah melewati proses yang panjang gitu ya, proses yang teramat sangat panjang gitu. Dan AstraZeneca itu kan adalah
vaksin pertama yang diakuin sama si WHO tuh, ya. Terus udah gitu juga vaksin yang banyak digunakan pada negara-negara Eropa, gitu ya, Australia, itu juga pakainya si AstraZeneca, gitu. Kalau ditanya apa efek samping tadi, apa tuh yang bikin meninggal, ada penggumpalan darah itu. Blood clot. Ya. Nah, tapi kan kita juga nggak bisa, sekali lagi gitu, si media itu aja juga nggak bisa berani state kan, oh ini meninggal karena si vaksin AstraZeneca-nya gitu. Waktu Sinovac kan juga sama, ada kan beritanya yang kayak meninggal karena abis divaksin pria ini meninggal. Ya abis vaksin terus dia ngapain, atau dia udah ada penyakit sebelumnya atau apa gitu, kita juga nggak tahu kan gitu. Nah, sama si AstraZeneca ini, dan gue sih setuju kalau misalkan oh ya lu silahkan otopsi, kita lihat apa yang menyebabkan dia ini meninggal gitu. Apakah benar karena si vaksinnya, karena reaksi dari si vaksinnya, atau karena apa? Atau karena hal yang lain. Kalau dia misalnya meninggal karena penyakit bawaan misalnya, atau misalnya karena dia OD, ngedrugs, kita nggak tahu, gitu kan? Maksudnya banyak hal kemungkinan. Kalau dari gue sih, sampai keluar hasilnya apa, kita nggak bisa spekulasi macam-macam gitu. Yang jelas dan kayak AstraZeneca sendiri itu kan sudah disuntikan ke sekitar 3,4 atau 3,5, gue lupa. Lebih dari 3 juta orang yang sudah divaksin AstraZeneca gitu. Kalau yang dari 3 juta orang yang sudah divaksin AstraZeneca ini, ada 1 orang yang meninggal, 1 orang loh ya dari 3 juta orang, gitu. Apakah berarti kemungkinan kasarnya ya, kalau misalkan dibilang bahwa oh ya AstraZeneca bisa bikin mati gitu, misalnya gitu. Inilah yang menyebabkan kematian itu si Astra-nya misalnya. Tapi kalau gue secara pribadi, lagi-lagi secara pribadi, dari 3 juta orang, kalau 1 orang meninggal, rasanya sih bukan berarti gue meremehkan nyawa ya, enggak gitu. Tapi ya rasanya nggak bisa kita bilang itu murni karena si vaksinnya. Vaksin itu. Karena kalau memang itu nih, kan dari 3 juta orang 1 orang nih misalnya gitu tadi yang kita bilang kan kasus kematian yang dilaporkan ini kan baru 1 orang gitu, dan kita masih nggak tahu kenapa dia meninggal. Itu lagi-lagi nggak tahu gitu, belum diketahui gitu. Sampai kita tahu pasti nih gitu ya, sampai kita tahu pasti ya kita nggak bisa ngomong nge-stand oh ya ini bahaya nih vaksin ini gitu. Cuman lagi-lagi Indonesia ini menurut gue nih luar biasa banget karena the power of netizen. The power of netizen. Itu yang flower. Iya. Bener-bener deh. The power of netizen ini menurut gue amat sangat luar biasa. Yang bisa bikin kayak itu bilang kan kemarin ya sempat gue sharing kan, ternyata orang yang mau divaksin itu maksudnya nyari orang yang mau divaksin itu susah banget loh gitu. Sama ada gue waktu itu gue pernah dengar kabar katanya waktu itu kan si vaksin AstraZeneca ini sempat dipending kan ya, kalau nggak salah bulan Maret tuh sempat dipending kan. Ya betul, pertama kali masuk itu karena kan si AstraZeneca itu kan dibilangnya kan kita memang kebilang di komponen-komponen vaksinasi itu kan ada berbagai macam pengawet, berbagai macam pembawa gitu ya, berbagai macam zat lah yang ada di situ. Salah satunya itu kan dikembangkannya juga si AstraZeneca itu kan dari si tripsin babi. Nah sebenarnya kan dalam perjalanannya si kebabiannya itu udah hilang gitu loh. Dan ini juga udah dinyatakan halal juga sama MUI kita gitu ya. Jadi nggak kaleng-kaleng nih, bukan nah orang tuh waktu itu ditunda karena banyaknya isu kayak aduh ini nggak halal gitu. Makanya si AstraZeneca itu pertama kali tuh dikirimnya itu ke ke bagian timur ya, ke Indonesia Tengah dan Timur. Tujuannya kalau ini menurut gue pribadi ya, kayaknya sih untuk menghindari konflik gitu. Kalau di teman-teman di timur itu kan memang masih banyak teman-teman yang
mayoritasnya masih mempercayai bahwa babi tidak haram, mayoritasnya di timur sana gitu. Ya mereka tidak bermasalah dengan si tripsin babi ini gitu. Nah, cuman kan kalau mungkin kita yang ada di wilayah barat, kebanyakan kan masih beranggapan bahwa segala sesuatu yang berasal dari si babi ini adalah haram gitu ya. Ternyata kan setelah dilihat, setelah diteliti, setelah pokoknya melalui proses panjang, ternyata sudah tidak ada lagi dalam produk akhirnya itu si babi-babinya itu udah nggak ada, emang nggak ada gitu, dan sudah dinyatakan halal sama MUI. Jadi makanya waktu pertama kali itu diadain tuh memang susah banget, maksudnya meyakinkan orang tuh susah banget. Waktu itu gue dapet dari salah satu sejawat juga, dia kerja di Bogor, ya di sana lagi distribusi untuk AstraZeneca. Untuk mempromot si AstraZeneca ini susah banget, karena ya banyak orang ya sekali lagi taunya hoax-nya itu. Ya sebagai awam nih, gue pengen nanya, maksud lu tuh tripsin babi itu apa sih? Kita kan nggak begitu ngerti istilah itu. Nah, tripsin itu tuh adalah sebenarnya enzim, gitu ya, enzim. Nah, kan pernah mendengar bahwa kalau kita ini DNA-nya manusia itu sebenarnya kan DNA-nya itu kan mirip dengan babi. Ya, sebenarnya kita sama simpanse sama monyet itu kan justru malah lebih dekat babi DNA-nya. Struktur DNA-nya itu lebih dekat ke babi dibandingkan kita ke simpanse, gitu. Believe it or not, gitu. Jadi banyak sekali yang istilah kata memang enzim-enzim itu dikembangkan itu dari si babi. Kenapa? Karena secara genetikanya lebih mudah untuk diteliti karena lebih dekat ke DNA-nya kita. Gitu. Dan ini tujuannya adanya si enzim ini itu tadi buat ngebawa si vaksin yang sudah dilemahkan ini dibawa supaya bisa enzimnya membantu supaya ketika masuk nih vaksinnya lebih kuman yang tadi sudah dilemahkan atau virus yang sudah dilemahkan itu lebih mudah untuk kenalan. Jadi kayak perantaranya gitu. Kayak mak comblangnya lah gitu. Lu mau kenalan nih gitu. Lu mau kenalan sama cewek gitu, terus ada gue nih mak comblangnya nih gitu. Lu nggak bisa nih deketin langsung dia nih, kurang lancar lah, harus ada perantara gitu loh ibaratnya. Jadi gue bisa menarik kesimpulan Sasa itu babi gitu ya. Tuh guys, lihat hidungnya guys. Perhatikan guys. Di sensor ya gitu. Enggak, kalau gue B2 lu juga B2. Kan gue sama lu sama. Gue pemakan, Sa. Oke. Lu kanibal dong. Parah lu emang. Kanibal lu. Oke. Nah, ada isu apa lagi nih kok? Jadi itu kan isu yang sempat gue baca nih dari artikel yang kemarin tuh di bulan Maret bahwa akan di pending lah, ya, ibaratnya ditunda gitu. Dan memang kan sudah dijelaskan kalau itu memang untuk menunggu label halal ya dari MUI. Benar begitu, Sa? Sebenarnya label halalnya sudah ada. Oh, sudah ada. Gitu. Cuman memang ya sekali lagi gue rasa sih ini menurut kacamata gue ya. Kacamata gue sepertinya sih pemerintah tuh sangat perhatian menurut gue gitu ya dalam hal vaksinasi ini. Gue merasa bahwa pemerintah tuh kayak aduh gue nggak mau cari ribut lah ya sama netizennya gitu ya, berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu loh untuk para netizen gitu. Ya jadi AstraZeneca juga banyak diberikan tuh sama teman-teman kita di angkatan gitu. Teman-teman di angkatan kan iya dan siap gitu ya. Itu mereka dan wah itu maksudnya kalau AstraZeneca itu sudah diberikan kepada teman-teman angkatan artinya bahwa ini diberikan kepada pelindung negara kita gitu loh, prajurit yang tangguh kokoh kuat gitu loh buat prajurit kita. Dan mereka oke gitu, dan mereka kan kita juga nggak mungkin nggak lucu juga sih dan nggak pernah ada juga sih beritanya seorang tentara bukan meninggal di medan perang tapi meninggal karena vaksin. Kayaknya sih gue belum pernah mendengar. Dan mereka juga
ya memang aman gitu. Kalau sampai pemerintah berani memberikan para pejuang-pejuangnya itu, kan kayak, maksudnya menurut gue kayak, lu kan apa ya, pelindung negara lah gitu. Berarti kan lu harus diberikan yang terbaik untuk melindungi kita gitu. Betul. Ya kan? Logikanya gitu. Kalau bilang kalau pemerintah aja berani memberikan yang terbaik untuk para prajuritnya supaya prajurit ini juga bisa bertarung, bisa menjaga Indonesia kita ini gitu ya. Ya apalagi rakyatnya gitu loh. Ya, pasti kita juga diperhatikan nih gitu ya dalam segi hal dalam pandemi ini. Nah, menurut gue ya ya caranya ya seperti itu di apa namanya didistribusikannya itu yang mungkin ke daerah-daerah sana yang lebih minimal mungkin diharapkannya lebih mudah untuk diterima di sana dibandingkan mungkin dengan kita. Toh akhirnya sekarang kan jadi kayak dari timur ke barat ya, apa deh? Kebalikan dari ini ya, apa kisahnya Tong Samcon. Ini gue denger timur ke barat langsung terngiang lagu gue. Tahu kan? Tunggu, yang mana dulu? Soalnya yang kepikiran nama gue ada 2 gitu. Ya udah lu sebutin yang lu punya dulu. Ini, Welly. Nyanyikan. Timur ke barat, teruskan saja. Iklan dikit ya guys, soalnya otak gue udah mulai panas, jadi kita perlu refreshing dulu gitu kan, sekitar ya gua buying time sekitar beberapa detik gitu. Ya kan ada orang-orang yang kayak gue juga soalnya. Pembahasannya ini memang butuh mikir banget. Nisa, satu lagi Nisa. Kan tadi sempat dengar nih, kalau misalkan orang yang terima vaksin itu maksudnya susah. Benar nggak? Gimana? Coba diulang. Jadi kayak misalkan maksudnya menolak. Banyak yang menolak. Banyak yang menolak. Nah, sementara kan si AstraZeneca ini kan expired di bulan Mei ini. Itu bagaimana? Tempat gue sih expirednya nggak bulan Mei ya. Oh, nggak bulan Mei, karena gue baca ya di salah satu itu expired di bulan Mei ini. Kalau udah, maksudnya kalau mau expired sih nggak mungkin dibagiin sih kok. Kalau di beberapa tempat yang maksudnya yang pernah gue pegang sampai sejauh ini, vaksin AstraZeneca-nya tidak ada yang betul, karena maksudnya vaksin itu kan umurnya tidak lama ya, artinya bukan yang kayak kita bisa simpan itu dalam jangka waktu yang amat sangat panjang, tapi biasanya expirednya itu cukup lumayan dekat, maksudnya kayak mungkin 2-3 bulan. 2-3 bulan tuh untuk ukuran vaksinasi itu sebenarnya jarak yang sangat pendek gitu ya. Tapi gue bilang sih wajar-wajar aja, karena kalau vaksin flu sendiri ya, vaksin flu itu juga expirednya sangat dekat, biasanya dia cuma 4-6 bulan doang tuh umur vaksinnya gitu. Ya sama sih, karena kan si corona ini kan juga sejenis virus flu lah gitu ya. Sejenis virus flu ya, jadi ya gue nggak heran kalau misalkan expirednya itu jangkanya pendek lah gitu ya. Jangkanya lumayan pendek. Dan sampai sejauh ini yang gue temukan sih belum ada vaksin maksudnya vaksin si AstraZeneca yang maksudnya ini ya mau expired bulan ini terus masih diberikan sih nggak ada. Belum gue nggak pernah ketemu gitu. Oke. Itu udah pengen bro. Ini gue ada info baru. Jadi ada vaksin baru namanya Sinopharm. Gue sih browsing itu kayaknya mirip sama Sinovac tuh, tapi masih nggak jelas lah. Gue cuma tahu kayak cara kerjanya mirip, tapi gimana? Coba jelasin. Oke. Nah, ini yang tadi gue sempet bilang nih. Jadi sekarang tuh di Indonesia kita punya 3 jenis vaksin. Si Sinovac,
si AstraZeneca, sama yang baru ini adalah Sinopharm. Jadi Sinopharm ini adalah bentuk dari program vaksin gotong royong. Vaksin gotong royong ini diusung supaya apa ya? Intinya biar semua masyarakat, misalnya lebih banyak lagi masyarakat yang bisa tervaksinasi, supaya kita semakin banyak orang yang divaksinasi, kita akan makin cepat kan untuk mendapatkan herd immunity itu. Gitu. Indonesia kan 280 juta penduduk, hampir 300 juta penduduk, dan kalau misalkan lu mau mencapai herd immunity, berarti lu 70%-nya minimal untuk si masyarakat itu divaksinasi. 300 juta, 70%-nya tuh berapa cuy? 200 juta paling nggak, berarti kan 200 juta orang Indonesia yang mesti divaksin gitu. Makanya diluncurkanlah si program vaksin gotong royong ini supaya membantu penyebaran vaksin yang lebih banyak orang lagi yang bisa divaksinasi. Nah, untuk yang program vaksin gotong royong ini digunakanlah vaksinnya yang merek jenisnya tuh Sinopharm. Baru betul, sama-sama Sinopharm ini sama-sama dari Cina gitu ya. Jadi masih saudaraan nih sama si Sinovac gitu. Ya, cuman betul juga ini juga masih jujur gue belum bacanya, gue belum begitu banyak gitu ya. Kalian kalau misalkan mau lihat informasinya ini juga informasinya bisa dicek ya di websitenya. Ini boleh disebutin nggak itunya? Ya, ini udah ada legitnya lah, bisa di googling gitu ya, dari media ternama gitu ya, yang sudah namanya udah paten lah gitu ya. Jadi informasinya bisa kita percaya gitu. Nah, si Sinopharm ini sama dari Cina gitu ya. Namun yang gue baca ini tuh si Sinopharm ini diujinya, Sinopharm ini pertama dia gandengan, jadi kayak teknologinya itu ngambil dari si belajar lah, kayak mungkin bekerja sama dengan dari Amerika Serikat, Moderna dari Amerika Serikat gitu, dia bekerja samanya gitu. Nah, diujinya, nah ini justru membuat gue tuh agak membingungkan. Kenapa ya? Gue belum ketemu jawabannya. Mungkin kalau ada yang tahu jawabannya, boleh komen di bawah. Jadi si Sinopharm ini diujinya ternyata salah satunya ya itu adalah di Uni Emirat Arab gitu. Uni Emirat UEA ya, di UAE. Nah, ini diuji pada 40.000 orang di Uni Emirat Arab. Efikasinya atau perlindungannya itu bisa mencapai sampai 78% gitu dari 40.000 orang yang diberikan nih si vaksinnya. Nah, kalau Sinovac tuh dulu waktu dia launching tuh orang yang diberikan lebih banyak gitu ya. Di Cina kan mereka penelitiannya di Cina juga ya, di Sinovac ini ya. Di Cina terus ya karena kan mereka ceritanya si Sinovac ini juga pertama kali juga dikembangkannya itu ya dari istilah kata negara aslinya, di mana yang memang waktu itu merebak pertama kalinya si COVID itu gitu kan ya. Nah, ini memang efikasi, maksudnya perlindungannya juga cukup bagus gitu. Perlindungannya cukup bagus juga. Nah, kenapa gue bilang si Sinopharm ini masih kalau gue juga masih belum jelas karena itu tadi gitu, diteliti atau maksudnya diberikannya baru ke puluhan ribu orang sampai ya puluhan ribu setiap negara sih. Ada beberapa negara gue agak lupa yang paling ear catching menurut gue Uni Emirat Arab. Wow gitu, kayaknya wow aja sih menurut gue. Wow, kenapa gue nggak nyangka bahwa kenapa dipilihnya Uni Emirat Arab ya gitu. Gue kurang tahu ya. Gitu. Nah, mungkin kalau dari gue nangkepnya tuh Uni Emirat Arab mungkin sama-sama suhunya kan panas nih. Ini Jakarta gue ngerasain tuh beberapa minggu lalu panas banget ya. Kebetulan sih. Ya kan kalau sedangkan di Inggris ya, AstraZeneca kan dari Inggris ya.
atau banyak kan taruhnya di Eropa kan, itu negara 4 musim. Ya, betul. Mungkin gue ambil positifnya gitu kali ya. Uni Emirat Arab kan panas gitu, mungkin disamain, mungkin gitu. Mungkin karena negaranya sama-sama negara panas sekali ya. Mungkin mereka mau melihat kalau di negara yang ya Uni Emirat Arab kan banyak gurun gitu ya, apakah bisa efektif juga ya gitu. Nah, tapi tadi gue rangkum berarti udah ada efikasi ya, berarti efektivitas virus lah dalam bahasa awamnya gitu kan, harusnya pakai efikasi ya. Betul. Itu 78% dari 40.000 orang yang divaksin di Emirat Arab dan negara-negara lain, satu gitu kan, good news-nya kan. Betul. Nah, terus gue nih sebagai orang awam, gue nanya lagi, kenapa sih vaksinnya tuh kenapa nggak Sinovac aja gitu loh, vaksin gotong royongnya, kenapa masih yang lain gitu? Nah, mungkin kalau ini jawaban secara logika dan logika pribadi gue, karena dalam setiap pekerjaan atau dalam setiap program, menurut gue, lu nggak bisa bergantung pada vendor tunggal. Contoh gini, lu beli baju aja, gitu ya. Lu nggak mungkin beli baju tuh jersey semua, ya nggak? Kadang-kadang lu ada occasion lu harus pakai kemeja, lu mesti beli kalau kemeja dari merek apa gitu, ya kan? Gitu. Kayak baju lu nggak mungkin kan kayak mereknya semua H&M atau mereknya semua Zara semua, habis lah kayak kantong lu. Giordano semua, Baleno semua, gue sebutin tuh. Kali ada yang mau. Gue langsung ke Zara kalau kayak gitu. Ya mereknya kalau Zara semua ya lu langsung jadi kejarah gitu, kejarah dompet lo, gitu kan? Ya kan maksudnya lu nggak mungkin bergantung pada salah satu vendor aja nih gitu. Pasti pemerintah kita juga menurut gua punya pemikiran sendiri ya, punya kebijakannya lah gitu ya, punya kebijakan masing-masing. Apakah mungkin dia berpikir dalam segi biayanya kah, dalam segi pengirimannya, dalam segi mungkin penyimpanan vaksinnya gitu ya. Karena kalau misalkan lu bergantung hanya pada satu vendor tunggal nih gitu ya, tunggal vendor, ketika si vendor ini habis gitu ya, dia misalnya kan karena setiap pabrik akan punya kapasitas produksi gitu. Akan punya kapasitas produksinya gitu. Nah, jadi kalau lu satu vendor bilang, aduh, gue lagi nggak bisa produksi, atau produksi gue lagi, kan kalau permintaan banyak, berarti dia kan harus ngebagi nih. Oh, deadline si Cina minta, si UK minta, si London minta, mana minta gitu. Kita Indonesia juga minta. Berarti kan dia harus ngebagi-bagi dong, gitu kan. Dia punya kapasitas kan. Nah, kalau misalkan dia belum bisa menyanggupi si kapasitas dari berbagai macam pesanannya itu, ya rempong, nanti yang ada Indonesia nggak akan kebagian vaksinnya gitu. Makanya dimintalah, maksudnya ada berbagai macam jenis vendor yang akhirnya masuk ke kita supaya menjaga ketersediaan vaksinnya. Menurut gue sih seperti itu gitu. Karena nggak mungkin ya contoh kecil lainnya adalah minyak goreng aja. Minyak goreng kan banyak banget tuh mereknya gitu. Terus kadang-kadang lo di supermarket nih ya, apalagi kalau misalkan lo permintaan mungkin lagi tinggi kayak kemarin di Lebaran gitu ya. Ya ini Lebaran nih. Harga biasa, harga bahan pokok lumayan naik nih ya gitu kan. Terus ada biasanya kalau Lebaran, dekat-dekat Lebaran, kalau di supermarket always gitu, karena gue mama gitu, biasanya tuh salah satu merek minyak pasti habis gitu ya. Maksudnya di raknya lu pasti pernah ngeliat tuh, ini minyak A, B, C, si C ini hilang nih. Terus gue mau beli minyak, kalau gue bergantung sama si C, waduh, gue nggak masak nih di rumah. Gue boleh pilih A atau pilih B atau pilih D dong, iya kan? Kayaknya yang nangkep ini cuma Sasa doang ya, kok ya. Kita mah nggak nangkep nih kayak gini ya. Ya gini lah, ibaratnya ada Kang Asep ada Kang Asep di Bogor, ada Kang Asep di Asep lagi Puri gitu.
terus ada Kang Asep Aduh. di mana lagi gitu. Lah rumah gue kan misalnya rumah gue di Jakarta Barat, ya udah gue ke Kang Asep Jakarta Barat, nanti juga gue ke Kang Asep Bogor, jauh kan. Kecuali kalau ada Ya, urusan jadi di bisa Bogor disimpulin mungkin soal produksi, kemampuan produksi ya. sama keterbatasan Biar pabriknya, Ya kuantitas gitu. Kalau menurut gue kuantitas sih gitu pabrik. ya. Menurut gue sih gitu. Karena kalau lu bergantung sama satu aja, pasti susah deh. Menurut gue sih gitu. Coba bayangkan aja tuh. Lu hanya, dalam hidup lu hanya memakai satu merek baju, satu merek sepatu. Yang simpel-simpel ya. Pasti, masa gue kalau nanti itu misalnya nggak jualan lagi atau barangnya habis, masa gue jadi nggak pakai, maksudnya kegiatan gue berhenti karena itu, kayaknya sih nggak gitu sih kan. Makanya sekali lagi ya adalah apapun yang ada, yang penting gue bisa dilindungi gitu, gue bisa melakukan pencegahan gitu. yang penting Ya, pertama make adalah sense. untuk mencapai tingkat herd immunity itu ya. Ya sekarang kan tadi gue bilang 300 juta penduduk Indonesia, 70%-nya harus divaksin loh. Ya, tadi gue Gue buka rasa sih kalkulator, kalau 280 juta, Tadi gue gitu itu juga bener, 300. hampir 200 juta, 196 juta, itu harus divaksin. harus divaksin. Anggaplah kita bulutin 200 juta ya. 200 Hmm. juta penduduk Indonesia harus tervaksinasi. Gitu. 200 juta penduduk Indonesia, bayangkan itu. Belum lagi kalau misalkan dari 200 juta penduduk Indonesia, terus kita kasih orderannya ke Sinovac gitu ya misalnya. Dia juga belum lagi nerima dari negara-negara lain kan. Gitu. Maksudnya dia mau produksi gimana gitu. Gue Bisa hitungin kok pasti. harga produksinya kok, kita produksi vaksin aja lumayan deh, 200 juta pasar kita. Terus jualnya di mana? Nanti nama vaksinnya vaksin The Jurnal. Asep Vaksin jurnal dong. Jurnal. Ada loh yang lagi diteliti loh vaksinnya di Indonesia. Vaksin Iya. Nusantara. Iya, betul. Vaksin Nusantara. Nah, itu gimana tuh perkembangannya tuh? Nah, itu perkembangannya gimana itu? Nah, jadi vaksin Nusantara itu kalau misalkan teman-teman baca, jadi vaksin Nusantara itu adalah vaksin COVID pertama yang menggunakan metode sel dendritik ya. Sel dendritik itu, jadi dia ngambil sampel itu dari kita sendiri, jadi sampel darah kita diambil, terus dipisahkanlah si sel dendritik ini adalah sel pengenal, kayak semacam kayak mak comblang gitu, lagi-lagi gitu. Nah, Lagi-lagi, jadi guys. si sel dendritik ini disuruh kenalan dulu sama si COVID-nya gitu. Kenalan nih, ngobrol, cari tahu dulu tentang COVID, mendalami karakter satu sama lain gitu. Ketika dia udah saling kenal, si sel dendritik itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Masuklah. Terus abis itu dia kasih tahu sama istilah kata sel-sel lain yang ada di dalam tubuh kita. Nih ada teman baru, kalian kenalan ya, namanya COVID gitu. Biar kenalan dulu nih. Berguna ya guys. Tapi kenapa malah? Kan gue kasih analoginya yang gampang gitu loh. Ya, kira-kira tuh kayak gitulah kalau misalkan metode sel dendritik ini. Cuman menurut gue pribadi kelemahannya sel dendritik ini kan dia personalized ya. Gitu. Jadi kayak maksudnya darah gue. Kenapa personalized? Karena istilahnya dendritiknya gue sama dendritiknya lo pasti beda gitu. Karena kita DNA kita aja beda gitu kan. Betul. Jadi itu jadi personalized banget. Jadi kalau misalkan kalau kita mau vaksin si sel dendritik ini, darah gue mesti diambil, sel gue mesti diambil dulu, terus dikenalin dulu, baru dimasukin lagi. Dan itu setiap orang gitu. Jadi kalau berarti akan misalkan makan waktu lebih lama. Lebih lama gitu. Punya prosesnya sendiri gitu ya untuk si sel dendritik. Kalau dibilang memang secara teori ya. Secara teori lebih aman. Kenapa? Karena itu kan sel diri lu sendiri gitu. Betul. Ya kan, bukan sel asing yang dimasukin kayak tadi si AstraZeneca, Sinovac atau si Sinovac itu kan sel asing yang nih dikasih nih ke kita gitu.
Kalau dendritik itu kan ini punya kita, dari kita untuk kita. Berarti dengan kata lain tubuh kita akan lebih cepat menerima si vaksin ini. Betul, secara teori. Oke. Secara teorinya. Namun memang metode dendritik ini jujur di dunia itu belum banyak gimana ya, untuk dalam penelitian vaksinasi itu sendiri ada betul beberapa yang menggunakan, tapi tidak banyak gitu, karena agak rentan juga terhadap misalnya kadang-kadang sel kita tuh suka error gitu. Sel kita tuh tidak kalau lagi dapat sel yang gitu. Nah itu yang jujur ya, makanya kenapa kayaknya sel dendritik ini kayaknya penelitiannya masih panjang, karena ya itu tadi dia harus meneliti apakah dalam proses pengenalannya ini nih si sel dendritik ini nih dia aman, maksudnya nggak jadi error, nggak bermutasi lah, nggak benar-benar bisa mengenali COVID, bukannya jadi ngebantuin si COVID gitu. Sifatnya itu yang masih masih dalam bentuk penelitian gitu, makanya lebih lama tuh. Tapi ya mudah-mudahan menurut gue, tapi itu suatu ide yang baik ya, dan coba aja gitu. Dan menurut gue sih yang namanya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, perkembangan dunia kesehatan, nggak ada salahnya sih untuk kita coba kita lihat bagaimana nanti kelanjutan dari vaksin ini, apakah benar-benar vaksin ini bisa juga nih bantuan, karena lagi-lagi nih pasarnya 200 juta penduduk nih. Tuh kok 200 juta penduduk lumayan lah, kalau satunya 1.000 aja udah kaya gua. Dan sekarang aja kan maksudnya kalau 200 juta penduduk baru 10 juta aja, baru 10 juta yang vaksin misalnya gitu ya, berarti masih ada 190 juta lagi target yang harus dicapai gitu. Kayak di omset gue bisa 190 miliar. Tetap ya. Engkau emang lah kalau otak bisnis ya. Engkau kalau otak bisnis ya bun. Iya. Oh, dan lebih murah. Metode dendritik itu lebih murah. Lebih murah. Itu. Okay. Karena kan masih sekarang lu personalize, jadi kayak ya udah katanya seperti itu. Cuma sampai sekarang masih dilakukan, gue agak lupa sih tahap 2 atau tahap 3, jadi masih dalam kayak uji samplingnya gitu loh, jadi kumpulin orang terus. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu juga nih dari dendritik itu, ketemu cara yang lebih cepat juga untuk menghasilkan si vaksin personalized ini. Cepat tahu kan gitu. Tahu hari ini gue udah ambil darah, udah diteliti misalnya gitu ya, udah IUWO, besoknya gue udah dapet vaksin yang sesuai sama tubuh gue, yang bisa diterima sama tubuh gue. Saya tahu kan itu akan sangat membantu buat orang-orang yang punya tingkat alergi tinggi ya. Itu kan karena lebih minim, tujuannya kan biar lebih minimal efek samping gitu. Udah cukup panas ya otaknya ya. Ya cukup kebul sih, cuman gue ini gue mau merangkum gitu, benar atau enggak. Jadi kalau dari yang gue tangkap, dendritik ini jadinya masih tahap penelitian, karena yang gue lihat tadi kayak faktor X sel kita yang diambil itu kan, sel darah kita yang diambil kan ada sel kita. Nah sel kita itu takutnya kan selnya bukan yang normal gitu kan, malah sel yang aneh-aneh, malah nggak sinkron sama virusnya, pas dibalikin jadi vaksin buat kita malah nggak bekerja sesuai yang kita mau gitu nggak sih? Ya, kurang lebihnya gitu. Bahasa mudahnya ya. Gitu. Makanya jadi mereka masih neliti gimana caranya sel kita yang diambil itu yang normal, yang benar-benar banyak ada di tubuh kita gitu nggak? Iya betul. Pengennya kan yang baik-baik nih, yang kayak macomblang-macomblangnya harus yang bibit unggul gitu. Ya.
Nah gitu guys, jadi otak gue udah lumayan lah ya, upgrade sedikit. Nah, Nah ini semua berkat pasar 190 juta itu yang gue pikirin cukup benefit buat gue. Jadi ini abis kan ini kita gimana, bikin Pak? vaksin. Gue dapat nggak tahu ya, maksudnya dapat berita lah ya. Apa benar jadi kalau orang yang sudah divaksin 2 kali itu, maksudnya sudah full vaksin ya, full vaksin itu kita bisa kumpul di satu ruangan dengan orang yang sama-sama full vaksin ya. Jadi kayak misalkan gua sudah divaksin, Andrew sudah divaksin, Sasa udah pasti kan divaksin. Itu kita bisa kumpul di satu ruangan tanpa menggunakan masker. Ya tuh gue juga denger tuh, gimana tuh? Oke. Ini yang sangat baik. Jadi kalian boleh cek informasinya di website WHO. Iya. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita boleh berkumpul bersama di dalam satu ruangan gitu ya, dengan orang-orang yang sudah sama-sama sudah selesai vaksin ya, artinya sudah 2 kali vaksin gitu. Lu boleh berada dalam satu ruangan gitu. Nah, lalu protokolnya seperti apa gitu ya? Protokolnya kalau di dalam website WHO itu tulisannya gini, you may gitu ya, lu boleh kumpul gitu ya, lu boleh kumpul dengan orang yang sama yang sudah selesai vaksin itu tanpa menggunakan masker or ya tanpa harus menjaga jarak. Kalau karena dia ada kata or-nya ini gitu ya, atau gitu ya, gue rasa pemahaman gue adalah menangkap salah satunya gitu. Jadi nggak bisa kayak nih gue nggak pakai masker terus habis itu gue deket-deketan sama lu gitu. Kita dalam satu ruangan. Kalau gue mau deket-deket sama lu, gue pakai masker gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak mau pakai masker, berarti kita akan kasih jarak gitu. Ya, kalau dalam pemahaman gue pada saat ngebaca informasi dari si website WHO itu seperti itu. Tapi lagi-lagi nih, kita di Indonesia targetnya kan 200 juta penduduk yang bisa tervaksinasi. Sekarang yang baru vaksin aja tuh baru berapa juta gitu. Dari 200 juta penduduk gitu. Jadi masih banyak orang yang belum vaksin. Makanya ayo vaksin. Makanya ayo jangan ditolak. Supaya bisa kumpul sama-sama tanpa masker tuh boleh gitu. Tapi jaga jarak, tetap pilih tuh. Ya. Kenapa sih tetap kayak gitu? Karena bagaimanapun kita harus tetap jaga-jaga. Karena pandemik ini belum dikatakan selesai gitu. Belum ada tuh yang ketok palu ceder. Oke, pandemik udah berakhir, semua sudah kembali kayak oh ya, COVID ini sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi penyakit flu seperti biasa gitu. Itu belum keluar statement seperti itu, sehingga lebih baik tadi lu pilih salah satu gitu. Dan kalau untuk di Indonesia tetap jalankan protokol meskipun sudah divaksin. Kenapa? Karena masih banyak orang yang belum vaksin gitu. Lu vaksin itu nggak cuma melindungi lu saja, tapi melindungi juga keluarga lu gitu. Nah, kalau di dalam satu rumah gitu ya, satu rumah lu harus apa ya, kalau lu 5 orang lah misalnya gitu ya, paling nggak 3 orang tervaksinasi, ya lu akan sangat membantu 2 orang ini yang belum tervaksinasi gitu, membantu melindungi mereka juga. Andrew vaksin, Bro, kita vaksin. Ayo vaksin. Itu yang dia bilang di part pertama, tahu gitu lu telepon gua datang langsung tuh ke rumah sakit. Beneran nih, ngesot gue kalau lu telepon kemarin tuh, sayang sekali. Nggak usah isi form, nggak usah ngapa-ngapain tuh, gue langsung happy gue. Langsung happy, dapat kesempatan ya, dapat kesempatan untuk kapan lagi nih gue bisa dapat vaksinasi gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Guys, tongkrongin rumah sakit kalau gitu guys. Supaya bisa dapat vaksin. Bapak mau ngapain ya Pak? Saya menunggu vaksin. Udah daftar Pak? Belum. Ya udah ke Posyandu aja dulu. Posyandu.
Puskesmas kok, bukan posyandu, Enggak, puskesmas. Andrew kan kalau vaksin udah ke posyandu aja. Posyandu ya. Itulah ya, memang ya kalau lu dapet jatah vaksin tuh jangan disia-siakan gitu ya. Betul. Nah sekarang yang tadi ada program, tadi gue juga bilang nih ada vaksin gotong royong ya. Di situ juga udah bisa daftar ya teman-teman, buat teman-teman yang dalam usia produktif ya 18 sampai 59 tahun. Ini adalah programnya, salah satu program untuk percepatan lah ya, percepatan pemberian vaksinasi ini. Jadi kalau yang saat ini ya dibagi itu kan ada puskesmas, ada rumah sakit, ada namanya sentra vaksinasi. Sentra vaksinasi itu seperti yang ada di kayak di Central Park itu ada Central Park, Taman Anggrek waktu itu juga menyelenggarakan di Mall Kelapa Gading gitu ya, di beberapa universitas. Nah itu namanya sentra vaksinasi gitu ya. Sentra vaksinasi itu ditujukannya itu untuk para masyarakat yang memang tidak masuk ke dalam kategori prioritas. Maksudnya kategori prioritas tuh kayak nakes, tenaga pendidik, pemuka agama, lansia. Nah itu kan kalau kayak Kopal sama si Andrew, lansia bukan. Ya dikit lagi sih, cuman kan ya udahlah ya gitu kan. Mulai ya, siram minyak. Ya, lansia bukan. Terus saat ini kan maksudnya profesinya pun bukan nakes, tenaga pendidik atau dosen ataupun pemuka agama kayak pendeta, pastor, biksu, kan bukan gitu ya. Jadi kan memang belum nih dapet jatahnya. Nah, teman-teman yang seperti ini tuh diarahinnya ke sentra vaksinasi. Nah, dari sentra vaksinasi ini tuh memang adalah bagian dari si program vaksin gotong royong juga gitu. Kalian boleh cek di Peduli Lindungi 119, ketik aja vaksin gotong royong. Nah, itu sudah ada keterangannya bagaimana cara kalian tuh bisa daftar tuh di sentra vaksinasi terdekat di kota Anda. Cilah gitu. Gue promosi nih. Berarti kesimpulannya kalau di sentra vaksinasi siapapun boleh ya? Boleh, tapi daftar. Gitu. Jadi ini memang kesempatan untuk yang 18 sampai 59 tahun ini, karena kan kategorinya itu ya nggak masuk kemana-mana kan gitu. Nah, kasarnya seperti itulah. Nah ini kalau misalkan memang betul itu daftar terus memang kan agak ngantri gitu ya, maksudnya ngantrinya itu bukan dalam arti kata menunggu panggilan gitu ya. Kalau ketika kita dipanggil udah dapet nih gitu ya, selamat, Anda telah terdaftar sebagai penerima vaksin di mana, silahkan datang pada tanggal jam sekian gitu ya. Jangan disia-siain, jangan. Karena sia-siainnya tuh kayaknya dari lubuk hati terdalam banget gitu kok. Kayaknya kesel gitu sama kejadian yang waktu itu. Iya bener tuh. Bayangin tuh, pemerintah udah nyiapin vaksin buat kita berapa ratus juta untuk. Ya. Karena susah loh, maksudnya kadang tuh gimana ya? Kadang tuh udah berusaha untuk ayo dong vaksinasi gitu ya, udah. Waktu pertama kali gue mengedukasi OB dan satpam di rumah sakit tuh susah setengah mati loh. Bukannya gue menghina teman-teman loh ya, artinya gini, kadang kan teman-teman kita ini punya apa ya, karena jalur informasinya ya, keterbatasan akses informasinya mereka gitu, ya kan? Terus karena kan mereka ya itu lagi-lagi ya, karena kan mereka bukannya gue menghina kalau kita sangat berpendidikan, mereka tidak berpendidikan, bukan begitu. Tapi karena jalur akses informasi yang mereka punya itu lebih terbatas dibandingkan kita, gitu ya, yang kita bisa bebas yang lebih banyak bisa mengakses, mereka tuh kekurangan informasi tentang vaksinasi ini, sehingga menganggap bahwa vaksinasi ini menjadi momok banget gitu loh. Nah itu pertama kali gue mengedukasi mereka tuh jujur susah banget gitu, kayak ngebujukin anak kecil mau makan. Oh iya, benar.
Susah. Kopal tuh pasti tahu tuh kayak lu kalau mau nyuapin anak lu makan lu pasti akan drama dulu nih. Wah, susah Gitu. banget. Nah, Gue pasti tiba-tiba kayak panas ngebayangin itu. gitu. Pasti kan rempong lah gitu kayak dibujuk dulu. Ayo ada pesawatnya terbang. Gitu. Literally gue tuh mengedukasi mereka dan membujuk mereka vaksin tuh mesti kayak enggak apa-apa, enggak sakit, nanti digigit semut doang kok, enggak apa-apa. Gue pikir kayak pakai pesawat gitu vaksinnya. Iya, soalnya gue pernah dapet kok salah satu satpam gue pingsan, bukan karena vaksin, karena dia ketakutan. Jadi tuh dia takut sama jarum gitu. Tau gak sih kayak ini satpam, sangar, badan gede gitu kan, tinggi, gede gitu kan, kayak kok bulky gitu kan, lu gimana sih ya postur tubuh yang pokoknya siap berantem lah, lu disentil apa dulu, terbang lah gitu. Terus habis itu dia takut sama jarum gitu. Itu yang megangin dia aja tuh udah berapa orang gitu kayak. Terus dia masih gak, setakut. Sampai begitu banget. Habis disuntik pingsan. Bukan karena vaksinnya. Di badan doang gede takut sama jarum. Muka Badan sih sangar, boleh gede tuh. muka sangar, hati Hello Kitty. Iya. Muka sangar, hati Hello Kitty loh, bener. Untung nggak ngondek. Gak. Sampai udah diginiin, masa kalah sama anaknya aja berani divaksin gitu, anak kecil loh gitu. Dan anak kecil kan suka tuh di posyandu gitu kan vaksin, sampai dibilangin sama temennya, anak lu aja di posyandu berani vaksin, masa lu vaksin begini aja nggak berani, jarum sama lu aja gedean lu. Jadi Kopal, Andrew, kalau udah dapet jatah vaksin, jangan ditolak. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Ayo, kita vaksin. Ya, gue mah udah nanti-nanti banget pengen divaksin, gila. Tinggal nunggu panggilan aja ya. Tentu panggilan ada gitu. Panggilan. Gue udah tahu pikiran lu mau ngomong apa. Oke, ya. Jadi gimana nih? Jadi teman-teman di luar sana, please kalau udah ada panggilan vaksinasi, jangan disia-siakan. Vaksinasi ini ya pastinya sudah aman, ya karena sudah sampai disebarkan, ya sudah diresmikan sama pemerintah kita juga, artinya ya berarti itu aman, gitu ya. Sudah tidak ada lagi isu-isu yang halal haram, gitu ya, atau ini vaksinnya mematikan gitu ya, gitu enggak gitu. Jadi tidak ada lagi yang seperti itu gitu ya. Kalau misalkan kalian juga, gue mengingatkan lagi buat teman-teman yang juga mungkin punya kondisi tertentu gitu ya, kondisi-kondisi yang mungkin ada penyakit bawaan dan segala macam. Kalau ragu untuk vaksinasi, please ask your doctor. Nah, jadi kalau lu udah dapat clearance-nya, please vaksinasi gitu ya. Oh iya, sama mau nanya. Karena lo akan lebih baik gitu ya, terlindungi. Mau nanya. Karena berhubung lu dokter gue mau nanya, istri gue divaksin, apakah itu aman untuk bayi? Karena kan dia masih menyusui. Oke, jadi gue tegaskan lagi. Jadi untuk para ibu-ibu, gitu ya, mak-mak yang lagi menyusui, silakan divaksinasi karena aman, gitu ya. Saat ini yang belum boleh menerima vaksinasi itu adalah bumil, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya vaksinasi 1 nggak kenapa-napa, ternyata pas mau vaksin kedua udah ketahuan bunting, ya udah kita tunda deh, gitu. Ya, once again kalau lo ragu, please ask your doctor, gitu ya. Jadi lo udah bisa dapat clearance dari dia, dan apakah lo udah boleh vaksinasi atau belum, gitu. Ya, jadi jangan ragu deh, kalau maksudnya jangan ragu untuk vaksinasi. Kalau lo takut, mendingan lo tanya, gitu. Malu bertanya sesat di jalan, gitu. Siap. Betul. Edisi bijak.
Edisi Edisi bijak. bijak. Kali ini bener nih, soalnya sebenarnya ini udah agak malam gitu ya. Malam mau menjelang keesokan hari. Biasanya otak gue nih agak lurus memang. Gitu. Oke. Bertahu otak itu lurus. Oke. Harusnya sih Kalau meliuk-liuk lah. daripada makin Well, malam itu mungkin aja itu. sih. Oke, paling kesimpulannya kita harus siap divaksin kapanpun dan dimanapun ya, untuk mencapai herd immunity untuk Indonesia kita ya. Yes, supaya corona ini juga cepat berlalu. Yes, setuju. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu episodenya. Sampai ketemu lagi. Gua Paul. Gua Sasa, ya. Dan gua Andrew. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share guys. Biar kita bisa makin berguna buat masyarakat sih. Oke, see you Sampai healthy ketemu people. lagi di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.